Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Bobi. Kita belajar dari rumah lagi. Materi hari ini adalah tema 1 hidup rukun, sub tema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran ketiga. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Silakan perhatikan gambar yang ada di samping Pak Bobi, anak-anak. Terlihat ya, gambar yang ada di samping Pak Bobi. Silakan dilihat dulu, ada gambar anak yang sedang mengepel, menata buku, ada yang sedang membersihkan meja, ada yang menyapu. Iya. Kita lanjutkan. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan kelas. Mari sekarang kita baca bersama-sama percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ya, kita baca dengan nyaring. Ingat, dengan nyaring. Dengan nyaring itu suaranya harus keras, ya, jelas. Ya, jangan terlalu pelan suaranya, harus jelas, keras. Yuk, bersama-sama dengan Pak Bobi ya. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din. Aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku. Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Ya, itu mereka saling bekerja sama ya anak-anak ya. Bekerja sama membersihkan kelas. Yuk, lanjutkan. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Ya, gambarnya sudah ada di situ. Kalian lihat dulu, ya. Kalian lihat dulu. Ada gambar ini kapur di dalam kardus itu 2 kardus ya, satu kardus satu kardus isinya 100. Berarti kalau 2 kardus jadi 200. Dan satu ikat ini ada 10, ini puluhannya, satu ikat ada 10 mewakili puluhan. Berarti kalau ada 4 ikat, berarti berapa? 40. Ya, dan ada berapa kapur yang terakhir ini? 2 kapur, maka dapat dijumlahkan menjadi 242 kapur tulis ya. Lalu sisa kapur, ingat, sisa kapur dapat dihitung dengan pengurangan. Ya, sisa kapur dihitung dengan pengurangan karena mula-mula 242 digunakan. Ingat bahasanya, digunakan. Jadi kalau digunakan itu pasti berkurang ya. Nah, kalau digunakan pasti berkurang, maka sisa kapur dihitung dengan pengurangan ya. Sisa itu dihitung dengan pengurangan. Kalau jumlah dihitung dengan penambahan. Ingat-ingat anak-anak ya. Lalu jadi sisa kapur ada berapa? Yuk perhatikan lagi tuh di samping. Ya, sudah jelas ya. Gambarnya lihat dulu. 200 ya, 200 digunakan berapa? 38. 1 2 3. 3 ikat ini 30. Lalu ditambahkan lagi 8 biji. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan masih sisa berapa yang tidak digunakan? 4. Berarti tinggal berapa? Yuk, tinggal berapa? 204. Nah, ini kalau kita menghitungnya dengan gambar seperti ini tadi ya anak-anak ya. Nah, selain dengan itu, kita bisa menghitungnya dengan 2 cara, yaitu dengan cara panjang dan dengan cara pendek. Kita akan lanjutkan dulu. Kita bisa hitung dari contoh yang tadi ya. Silahkan dilihat lagi ya. Dari contoh yang tadi kita bisa menghitungnya dengan 2 cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Lalu, yang pertama kita pelajari adalah dengan cara panjang. Dengan cara panjang. Ya, perhatikan, 242 kita pisahkan dulu menjadi ratusan, puluhan, dan satuan, yaitu 200 tambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Ya, karena 40 ini dipisah menjadi 30 tambah 10. Kenapa kok seperti itu, Pak? Iya, karena nanti di situ akan dikurangi anak-anak. Karena akan dikurangi. Karena jika satuannya itu 2 dikurangi 8, dia tidak bisa, ya. 2 dikurangi 8 tidak bisa. 2 dikurangi 8 masih kurang ya.
Jadi harus menggabungkan, jadi meminjam ya, meminjam dari 40, meminjam 10 menjadi 12 ya. Ini di sini ya menjadi 12, maka baru bisa dikurangkan 12 dikurangi 8 itu baru bisa. Ya, silahkan dilihat di bawah ya. 200 tidak ada yang dikurangi, tetap 200, 30 dikurangi 30 0, 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Seperti itu. Ya, jadi meminjam dulu, kalau tidak meminjam tidak bisa ya. Silahkan dilihat hasilnya terakhir 204 ditambahkan. Jadi cara panjang itu harus dipisah-pisah dulu, ratusan, puluhan, satuannya dipisah dulu, baru bisa dikerjakan ya. Dan Pak Bobi tadi sudah bilang ya, ada dua cara, ada cara panjang dan cara pendek. Ya, cara panjang seperti ini, anak-anak silakan dilihat, dipisah-pisah dulu. Lalu dengan cara pendek ya, dengan cara pendek. Perhatikan dengan cara pendek, kalian harus menuliskannya dengan rapi, dengan teliti ya. Jadi 242 dikurangi 38. Ya, ingat puluhannya 4, satuannya 2 ya. Terus dikurangi 38, berarti harusnya 8 itu nanti ditaruh di bawahnya 2, sama-sama satuan. Jadi harus diurutkan satuan, puluhan juga diurutkan puluhan. Seperti di pembelajaran kemarin saat penjumlahan ya. Ini hanya diganti saja jadi pengurangan. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari penjumlahan. Ini pengurangan, caranya juga sama, harus ditata sesuai yang tepat, tidak boleh sembarangan menatanya, nanti menjumlahkannya jadi bingung ya. Lalu kurangkan satuannya dulu, yang dikurangi adalah satuannya dulu ya. Ingat, 2 dikurangi 8 ini, karena 2 tidak bisa dikurangi 8, maka dia harus pinjam 1 puluhan ya, pinjam 1 puluhan dari 4 ini, meminjam dari 4, pinjam 1 dari 4 ya, sehingga menjadi 12 dikurangi 8 hasilnya 4 ya. 12 karena pinjam 1 jadi 12, pinjam 10 jadi 12, lalu 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Dan puluhannya ya, karena 4 puluhan tadi telah dipinjam 1 puluhan, maka sisa 3 puluhan, dan 3 puluhan ini dikurangi juga 3 puluhan, maka hasilnya berapa? 0 ya, 0. Dan 2 masih tetap utuh, 200-an. Nah, hasilnya tetap sama, yaitu masih 204. Ingat, meminjam. Pertama kali meminjam 1 puluhan menjadi 12 dikurangi 8. Hasilnya 4. Lalu masih sisa 3 atau 3 puluhan dikurangi 3 juga puluhan, hasilnya 0. Ya, anak-anak, kalau masih belum paham nanti bisa diulang lagi videonya ke ke menit yang sebelumnya. Jadi anak-anak bisa mengulang lagi, diulang-ulang supaya lebih bisa ya. Seperti ini ada dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Ingat, ada dua cara panjang dan cara pendek. Ya, untuk anak-anak semuanya, kalian sudah mempelajari ada pengurangan, ada dua caranya, cara panjang dan cara pendek. Sekarang Pak Bobi memberikan kalian 4 soal. Kalian kerjakan dengan cara panjang dan cara pendek ya. Kalian kerjakan dengan cara panjang dan cara pendek. Ya, silahkan dikerjakan ya. Pak Bobi beri waktu untuk mencatat. Nah, anak-anakku semuanya sudah selesai kan mencatatnya? Nah, Pak Bobi rasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sekian, terima kasih. Ingat, tetap selalu jaga kesehatan. Jika keluar rumah pakai masker dan tidak lupa makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran dari rumah berikutnya.